Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena saya membuat video ini pagi-pagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek ini. Di sini saya sebelum ingin melanjutkan isi dari proyek yang sudah saya buat ini, sini saya telah mengambil temanya, yaitu pendidikan anti korupsi, membangun karakter generasi masa depan yang berintegritas. Nah, di sini sebelum masuk, perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 1923076 kelas 19 3A 14. Kita langsung aja masuk. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu korupsi menjadi isu serius yang merusak hampir semua sektor di Indonesia, seperti politik, ekonomi, dan layanan publik. Dampaknya luas dan merugikan, mulai dari menghancurkan perekonomian, menurunkan moral masyarakat, hingga menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kekhawatiran meningkat ketika generasi muda mulai terpapar lingkungan yang rentan terhadap korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pemahaman tentang dampak negatifnya serta lemahnya pendidikan integritas. Pendidikan anti korupsi muncul sebagai solusi penting untuk mengenalkan anak-anak pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang adil dan bebas korupsi sebagai fondasi kokoh menuju masyarakat yang bersih dan berintegritas. Lanjut, di sini terdapat rumusan masalah, yaitu pendidikan anti korupsi menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Pertama, banyak guru, orang tua, dan masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan ini, sehingga dianggap rumit atau kurang relevan. Padahal, membekali anak dengan nilai kejujuran sejak dini sangat penting untuk mencegah pengaruh korupsi. Kedua, keterbatasan kurikulum dan kurangnya pelatihan bagi guru membuat pelajaran anti korupsi sulit disampaikan secara efektif. Yang ketiga, dukungan keluarga dan keluarga juga terbatas. Tanpa teladan yang baik dari keluarga, nilai-nilai anti korupsi sulit bertahan. Yang terakhir, yaitu pengaruh media dan lingkungan sosial yang sering menormalisasi korupsi dapat membuat anak-anak menjadi apatis. Jika semua hambatan ini teratasi, pendidikan korupsi dapat membentuk generasi muda yang jujur dan anti korupsi. Lanjut, di sini terdapat tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi agar pendidikan anti korupsi bisa diterapkan di sekolah secara efektif dan memberikan hasil yang nyata. Lanjut, di sini terdapat tinjauan pustaka, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi agar pendidikan anti korupsi bisa diterapkan di sekolah secara efektif dan memberikan hasil yang nyata. Lanjut, di sini ada pembahasan, yang dimana di sini saya membahas hanya dua, yaitu yang pertama terdapat definisi korupsi dan dampaknya. Yang kedua yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, di sini terdapat definisi korupsi dan dampaknya, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merusak tatanan pemerintahan dan memperlambat pembangunan. Korupsi
menyebar ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, dan berdampak besar terhadap kemajuan negara. Secara ekonomi, korupsi memperlambat pertumbuhan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan. Ini salah banget ya. Dan selain itu, korupsi merusak sistem hukum dan pemerintahan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, korupsi memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghalangi kesempatan bagi generasi muda untuk hidup di atasi. Nah, korupsi akan terus mengancam generasi muda untuk hidup lingkungan yang adil dan sejahtera. Jika tidak segera diatasi, korupsi akan terus mengancam masa depan negara dan menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Ini lanjut ada penjelasan tentang pendidikan anti korupsi, yaitu pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pada generasi muda untuk membentuk karakter yang kuat dalam menolak korupsi. Tujuannya lagi yaitu adalah untuk membangun kesadaran akan bahaya korupsi, serta mengembangkan kemampuan kritis untuk mengenali dan menghindari tindakan koruptif. Dalam jangka panjang, pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas. Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan media agar pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara menyeluruh dan efektif, menghasilkan generasi yang berkomitmen pada masa depan yang bebas korupsi. Lanjut, di sini ada metode penelitian, yaitu metode implementasi pendidikan anti korupsi adalah serangkaian atau strategi dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pendidikan, bertujuan untuk menumbuhkan karakter yang berintegritas pada usia muda dan untuk membentuk pemahaman, sikap dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sini lanjut, yaitu ada metode penelitian yang dimana saya memakai 5 metode penelitian. Yang pertama terdapat yaitu pendidikan kurikulum. Pendidikan kurikulum ini adalah pendidikan pembelajaran yang layaknya ada di SD ini kalau nggak salah mulai dilakukan itu pada tahun 2011. Nah, di sini yang kedua terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang dimana biasanya kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran atau biasanya ini dilakukan pada saat kelar sekolah atau di hari-hari bukan sekolah seperti hari Minggu seperti ekstrakurikuler pramuka ataupun yang lainnya. Di sini terdapat pendidikan karakter melalui teladan. Yang ketiga. Nah, yang keempat terdapat penggunaan teknologi dan media. Dan yang terakhir terdapat keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dan di sini terakhir terdapat kesimpulan, yang dimana pendidikan anti korupsi adalah langkah penting untuk membentuk generasi muda yang cerdas secara akademis dan memiliki integritas tinggi. Dengan mengintegrasikan pendidikan ini melalui kurikulum, ekstrakurikuler, teladan, teknologi, dan peran keluarga, tujuan utamanya adalah menanamkan nilai-nilai etika yang membimbing siswa untuk membuat keputusan yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan anti korupsi yang konsisten, diharapkan generasi muda mampu membawa perubahan positif bagi bangsa, menciptakan masyarakat bebas dari korupsi dan penuh individu berintegritas tinggi. Dan terima kasih. Saya harap presentasi ini bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna. Dan di sini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata
kalimat ataupun perbuatan yang tidak seharusnya diucapkan. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.